Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu Mitra TSI? Dalam kesempatan video kali ini, saya akan berbagi tentang personal branding. Waduh, keren ya, personal branding. Personal branding apa sih? Personal branding, kalau personal itu diri kita sendiri, diri, personal. Branding itu merek. Merek itu adalah persepsi. Nah, persepsi itu adalah sesuatu yang ada di dalam kepala kita tentang sesuatu. Nah, contohnya begini. Ketika Bapak Ibu dulu, sebelum bergabung dengan TSI, sebelum mengenal vaksin, mau belanja ke warung, kita sudah ingat gak? Udah tahu belum? Apa yang mau kita beli? Produk. Udah tahu? Pas ke warung, meser naon? Meser kan? Produk. Kenapa? Kita langsung menyebutkan merek. Kenapa menyebutkan langsung jenis apa? Produk. Karena sudah ada merek di dalam diri kita. Meser naon? Meser Aqua. Aqua tuh merek di kita. Jadi persepsi atau sesuatu yang sudah nempel di dalam kepala kita tentang sesuatu atau seseorang. Nah, dalam konteks ini adalah seseorang. Apa sih pentingnya kita belajar tentang personal branding? Karena di dalam bisnis, dalam menjalankan usaha, banyak sekali kita misalnya mau membeli produk atau membeli layanan, kita melihat bukan hanya produknya, tapi seberapa ingat, seberapa nempel merek yang mau kita beli, nama produk yang mau kita beli di kepala kita. Makanya disebutnya branding. Ketika kita mau ke dokter, pasti kita pilih-pilih tuh dokter mana. Ketika kita mau ke tukang cukur, pasti kita pilih-pilih tuh tukang cukur yang mana. Langganan, yang sudah terbangun persepsi disebutnya dengan personal branding. Personal branding adalah merek diri. Kita dikenal bukan hanya sebagai purnama, bukan hanya sebagai nama Anda, tapi nama Anda plus sebagai apa? Misalnya, ada sahabat saya, saudara saya, namanya Pak Ence PDAM, karena dia kerja di PDAM. Ya, ada orang yang nempel dengan misalnya Pak Asep apa? Asep Barbershop misalnya, karena dia tukang cukur. Branding, merek diri adalah sesuatu yang melekat ke dalam seseorang. Personal branding adalah merek atau persepsi yang melekat ke dalam diri seseorang. Jadi kita mengenal orang bukan hanya namanya, tapi juga apa aktivitasnya, apa kegiatannya, dan bahkan bagaimana dia sikapnya, sifatnya. Misalnya, personal branding bisa juga seperti ini. Dia teh orangnya dermawan. Kalau ada apa-apa, dia paling satset respon, membantu orang. Dia tuh orangnya yang kalau ada undangan pasti datang. Dia tuh orangnya yang sombong, misalnya sombong. Dia tuh orangnya yang pelit hanya karena 1-2 kali minjam 100.000 nggak dikasih misalnya. Kita mengenal seseorang bukan hanya namanya, tapi bagaimana karakternya, sifatnya, yang kemudian menentukan bagaimana kita relationship. Maka dalam konteks menjalankan bisnis di TSI, kalau mau bisnis di TSI, sukses di TSI, kita berkali-kali menyampaikan bahwa TSI itu bisnisnya 2 hal, yaitu tentang produk dan juga tentang people. Diulang-ulang ya, supaya ingat terus. Produk, brandnya, mereknya, perusahaan TSI membantu. Dengan sosial media, bikinin iklannya, Bapak Ibu tinggal forward linknya di Tridaya Sinergi ID di YouTube. Ada tuh iklan produk kita di IG, di Tridaya Sinergi ID nih, di Tridaya Sinergi, tulisan goreng ya, Tridaya Sinergi ID, di IG, di Facebook. Ini ada iklan-iklannya, tinggal forward kalau kita mau iklan. Nih, merek produk kita, supaya orang mengenal. Nah, kita mau bahas tentang bagaimana merek diri kita supaya ini diri kita. Ini orang lain. Ini kita nih ya. Ini kita. Ini orang lain. Kita ini di mata orang lain dikenal sebagai siapa? Apakah hanya nama saja atau dengan karakternya orang tahu karakter kita itu sebagai apa? Membantu nggak? Nah, makanya bagaimana caranya sekarang? Contoh saya suka mengandaikan seperti ini. Kalau hari ini setelah nonton YouTube ini kita meninggal, karena meninggal sesuatu hal yang pasti, kita wafat, kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada Allah. Karena kita dari Allah dan balik kepada Allah. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Orang
akan mengenal kita sebagai siapa dan bagaimana kita. Bayangkan orang-orang di pemakaman lagi ngomongin kita tuh, ngomonginnya tentang apa? Rada-rada horor ya. Tapi itulah yang terjadi Bapak Ibu. Maka dalam menjalankan, baik lagi menjalankan bisnis TSI, kan kita mau menawarkan solusi dari problem orang lain. Orang lain gimana mau menerima solusi yang kita tawarkan, bisnis yang kita tawarkan, kalau merek diri kita saja, merek diri atau personal brand tidak baik di mata orang lain. Let's say lah, kita sebutkan di sini tuh orang lain itu siapa? Yang kita kenal dulu. Siapa dia? Teman-teman. Siapa lagi? Keluarga. Siapa lagi? Tetangga. Ini mah diulang-ulang ya materinya yang kita sebutnya dengan ring. Ayo bolak-balik. Ring 1, orang-orang yang mengenal kita langsung. Orang-orang yang mengenal kita langsung, bagaimana mereka mengenal diri kita? Apakah hanya nama atau plus karakter kita? Dan karakter yang seperti apa? Karena itu sangat berpengaruh. Bagaimana caranya sekarang kita membangun merek diri kita, membangun siapa diri kita dan bagaimana diri kita. Caranya gampang, caranya gunakan teknologi. Saat dulu mah ya, caranya dengan tatap muka. Yang pertama adalah caranya dengan kita hadir pada orang lain, tetangga kita, teman kita, kepada orang ring 1 ini, orang-orang yang mengenal kita langsung, kita senantiasa hadir, silaturahim, karena bisnis TSI adalah bisnis silaturahim. Jangan paruman obor kepada keluarga, tetangga, teman. Kita senantiasa silaturahmi. Karena dengan silaturahmi orang akan mengenal kita dan lagi ngapain kita. Updates. Ini bicara tentang update. Orang lain perlu updates kita dan orang lain akan mengenal diri kita. Namun sebelum kita memperkenalkan diri kita supaya orang mengenal kita, bagaimana caranya, jalannya, pintunya dalam konteks hari ini, kekinian, today. Apa yang mau kita lakukan? Yang kita lakukan sederhana. Karena kita butuh merek diri kita dikenal oleh teman kita, tetangga kita, keluarga kita, maka kita bisa bangun dengan cara apa? Dengan cara menggunakan teknologi informatika. Menggunakan informasi teknologi atau IT. Dengan menggunakan kecanggihan teknologi. Salah satunya apa? Salah satunya Bapak Ibu punya WA? Punya ya. Mudah-mudahan juga punya Facebook, meskipun jarang udah pakai. Atau punya IG, ini lumayan banyak nih. Di WA, FB, dan juga IG ada yang namanya story. Betul Bapak Ibu? Betul ya? Ada namanya story. Mari kita mulai dengan cara bagaimana ya saya supaya dikenal oleh saudara, teman, tetangga, sehingga mereka mengenal bukan hanya tentang saya, Purnama, tapi bagaimana mereka tahu updates tentang apa yang sedang saya lakukan di TSI dengan bisnis Sin TSI-nya. Caranya adalah bagaimana caranya supaya kita dikenal, yaitu dengan cara kita lebih dahulu memahami, mengenal mereka, melihat story mereka. Keluarga, teman, tetangga, atau siapapun yang dalam daftar WA kita, di WA kita ini ada story. Pernah lihat ini? Betul nggak? Nah, ini tuh sesuatu banget. Ketika teman kita, tetangga kita, saudara kita upload story, pasti sesuatu yang penting. Contohnya, ketika mereka ngupload story tentang anaknya, upload story apalagi? Biasanya upload story tentang lagi sakit, pakai infusan, atau ngupload obat, atau ngupload lagi dipakai selimut, diharubun ya. Atau misalnya lagi ngupload kebersamaan dengan keluarga, lagi ngupload dengan tentang lagi bikin seblak sama teman-temannya. Sering ngupload itu. Apapun yang diupload oleh teman, tetangga, saudara kita, itu pasti sesuatu yang penting. Sesuatu yang boleh jadi ia ingin tunjukkan kepada orang lain. Basicnya silaturahim, caranya gampang, murah. Kan kita tiap hari main WA-an gitu ya, lihat story. Ketika kita melihat story, orang teh ngelihat bahwa kita melihat, bisa ngelihat kan view-nya siapa saja. Nah sekarang PR-nya adalah karena kita mau membangun persepsi kita di mata teman, saudara, tetangga kita, caranya begini.
ketika orang-orang ini mengupload story, kita berikan komentar. Untuk apa? Supaya mereka merasa kita memberikan perhatian. Kecuali ya perhatiannya yang wajar. Contoh misalnya yang non-muhrim, bukan berarti langsung kemudian aduh beki gelis begitu. Kita wajar, secara sopan santun tetap dijaga, terutama teman, tetangga, keluarga. Pertama, misalnya yang sakit, kita berikan apa? Safakillah, safakallah, semoga lekas sembuh, sakit apa, tanyakan. Apa rasanya ketika kita ngupload sedang sakit, kemudian ada yang balas, mengomen terkait dengan status kita? Senang? Merasa dipahami oleh orang lain? Merasa orang lain perhatian pada kita? Iya, itulah yang mau kita bangun, persepsi diri kita di dalam benak orang lain, teman, tetangga, saudara kita. Upload lagi meninggal, innalillahi wa inna ilaihi. Dimakamkan kapan? Kalau bisa kita takziah. Kalau dalam satu kota dan dalam kemampuan kita, takziah. Ya, ikut menyolatkan, ikut menguburkan. Ini yang rada-rada sering sekali orang ngupload kebahagiaan, kita nggak ikut bahagia. Kalau duka lah masih mending, kalau sakit biasanya kita perhatian. Kalau ketika ada kesenangan orang lain nih, kadang-kadang dia ya paling dia mah DP paling murah katanya. Kalau dia punya upload motor baru atau rumah baru. Bagaimana kita memberikan komentar ketika ada yang mengupload kebahagiaan sama, oh anaknya sekarang udah masuk SD, oh anaknya sekarang udah gede lagi, udah tingginya udah ngalahin papanya ya. Kira-kira seneng nggak? Seneng. Ketika kebersamaan malam minggu sama si Sayak, dia lagi sama suaminya atau suaminya lagi sama istrinya, wah bro, congrats ya, wah bro, selamat malam mingguan ya, asik ya, pacaran terus, sakinah mawaddah warohmah ya. Memberikan perhatian itu yang kemudian muncul dalam benak mereka. Kalau kita lakukan secara konsisten artinya bukan sekali dua kali, karena sekali dua kali mungkin dalam waktu pertama nanti kita komen nih, tumben lu komen, karena kita belum terbiasa. Maka biasakanlah itu jadi sebuah habit. Ambil waktu, saya biasanya pagi-pagi atau nggak siang lihatin sesuatu yang penting. Kalau hal-hal yang misalnya sesuatu yang ya terlalu common lah, tapi biasanya kalau yang meninggal, yang sakit, yang kebersamaan dengan anak, biasanya saya komen. Supaya apa? Supaya membangun citra diri kita, brand kita menjadi seseorang yang perhatian. Oke. Apa yang terjadi kemudian? Secara algoritma dalam konteks sosial media, ketika kita memberikan komen dan melihat story orang lain, maka ketika kita ngupload story, orang-orang akan melihat. Dan orang-orang biasanya akan berbalas ketika kita suka komen, orang-orang juga suka komen. Nah, disinilah mulai ketika Bapak Ibu secara rutin 30 hari PR dari saya lakukan yang namanya perhatian. Berikan orang-orang yang upload story, orang-orang yang kita kenal dengan perhatian kita. Maka yang terjadi adalah kita diperhatikan. Kita dilihat. Secara algoritma, orang yang dilihat akan melihat story kita. Kita akan ada di urutan teratas karena kita sering melihat story mereka. Atau misalnya di 3, di 4, di 5. Tapi kita ketika story, orang akan melihat. Ya, ketika kita sering komen dan melihat story orang, story kita akan views-nya naik. Dan boleh jadi ketika kita komen story orang, story kita akan dikomen juga. Itu mah natural, bisnis simbiosis namanya, mutual. Nah, karena kita sudah desain untuk memberikan perhatian orang lain, maka orang lain akan memperhatikan kita. Apa sih yang kita upload? Boleh jadi yang kita upload sesuatu yang selang-seling lah, misalnya tentang kita bersama anak, tapi kemudian kita desain yang kita upload adalah bagaimana kegiatan kita bagaimana kegiatan kita dalam menjalankan bisnis produksi. Misalnya kita ngupload sesuatu produk kopi Bana Kopi misalnya, atau upload produk kita, misalnya produk Rakato atau produk ORG, lagi pakai kopi, lagi dipotoin cekrek, upload di story. Kalaupun orang-orang, teman, tetangga, keluarga kita tidak memberikan komen, tapi dia melihat loh. Dan ketika melihat itu secara terus-menerus, orang akan lama-lama terbangun persepsi. Yang namanya iklan, promosi, menurut Bapak Ibu, terus-menerus kan? Terus-menerus iklannya. Dari kalau iklan rokok kan malam ya, tapi kalau iklan apa deh? Iklan sabut, iklan apa? Pasti terus-menerus tuh. Kenapa? Karena ingin membangun persepsi di sini. Maka kita setiap hari upload, ya boleh selang-seling, tapi sering-sering upload produk kita. Gantian aja, kalau bisa
datang ke warehouse atau ke master stockist, ini ada produk bungkusan kosong nggak? Kita namanya juga usaha, Pak. Supaya apa? Supaya orang mengenal si teman kita, tetangga kita, keluarga kita. Apa yang terjadi kemudian adalah melihat story kita dan tahu siapa nama kita dan apa yang kita lakukan, dan melekatlah yang namanya TSI. Lagi kumpul sama mitra TSI, lagi kajian inspirasi, foto cekrek upload story. Lagi ngopi, lagi makan, sebelahnya ada produk SIN atau produk kopi mana kopi atau produk kopi original, cekrek upload story. Kalaupun orang nggak komen, orang akan nge-view namanya. Betul? Melihat. Ketika orang melihat, maka akan melekatlah produk ini dengan diri kita. Makanya sering disebut Ustadz SIN. Misalnya Pak Ali mana? Ali SIN. Kenapa? Karena dia sering membawa-bawa kemana produk SIN, dan ketika ketemu hadir silaturahim, dia bawa produk SIN, produk TSI. Melekatlah diri kita dengan produk ini. Dan itulah dinamakan dengan personal branding. Apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi kemudian adalah ketika teman, tetangga, keluarga kita tiba-tiba ketemu sama orang-orang yang kita tidak kenal. Kan teman kita punya tetangga, tetangga kita punya teman, keluarga kita punya teman. Yang sesuatu yang ring 2 yang kita tidak kenal tapi orang mereka kenal. Tiba-tiba ring 2 ini ya ngobrol sama ring 1 kita. Saya produk Ayeuna SIN. Kata teman, tetangga, keluarga saya, kita, wah itu mah sama dengan produk teman saya. Wah kok gitu? Saya ini punya produk ini tapi hese milariana, susah nyarinya. Wah tenang, saya kenal. Kira-kira akan merekomendasikan siapa? Merekomendasikan diri kita. Kenapa? Karena kita dikenal sebagai orang yang perhatian. Karena orang-orang, teman, tetangga, keluarga kita menganggap diri kita sebagai orang yang care, hubungan kita baik. Makanya kalau kita ditolak sama teman, tetangga, keluarga ketika kita ngajakin mereka untuk bisnis TSI, jangan langsung delete code, jangan langsung putus silaturahim. Hanya karena 100.000 putus silaturahim, jangan langsung diputus. Tetap jalin yang namanya silaturahim. Lewat apa? Lewat story bisa jadi cara yang paling murah. Boleh jadi lewat silaturahim secara langsung. Jangan hanya karena transaksional, tapi memang benar-benar kita seutuhnya ingin membangun merek diri kita di mata teman, tetangga, keluarga, sehingga teman, tetangga, keluarga akan merekomendasikan kita ketika mereka ketemu dengan market potensial. Seseorang yang misalnya tiba-tiba datang mengeluh, saya teh pengen bisnis apa ya, cobaan atau bisnis, saya punya teman dia teh suka ngupload bisnis di TSI dan jualan teh produknya teh rokok asal nama gampang. Kan saya mah kumanya teman, tetangga, keluarga kan biasa gitu ya, teman, tetangga, keluarga itu suka nggak masuk gitu. Tapi siapa tahu teman, tetangga, keluarga ini jadi ambasador, jadi yang mempromosikan diri kita sendiri kepada orang-orang di luar sana, dan kita mendapatkan people dari teman, tetangga, keluarga. Dapetin referensi. Nah mudah-mudahan itu membantu buat Bapak Ibu menyadarkan kembali bagaimana kita kalau memang serius ingin berkembang, bertumbuh bisnis di TSI, bukan hanya memahami produk, tapi memahami bagaimana manusia. Salah satunya merawat silaturahim supaya kita mendapatkan keberkahan, referensi dari teman, tetangga, keluarga, sehingga mitra kita bertambah, aset kita bertambah, omset kita bertumbuh. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.